Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ai lomoa dorohaku mida asiniroha asamida pelean, jala lomoan mida parbinotoan di debata asamida pelean si tutungon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mendengarkan renungan ini, mari sejenak kita menelisik melihat hati kita yang terdalam, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak terbuka oleh firman Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan tidak dengan hati yang sepenuhnya, kita boleh duduk di gereja tetapi hati kita melayang-layang. Kita katakan kita menyembah Tuhan tetapi kebencian dan dendam, amarah dalam diri kita masih kita pelihara. Maka saat ini firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ya, korban sembelihan dalam perjanjian lama itu adalah sesuatu hal yang penting di dalam bagian ritus peribadahan. Namun kata Tuhan, kalaupun kamu memberikan korban sembelihan tetapi hatimu tidak kamu bereskan, hatimu penuh dengan kebusukan, hatimu penuh dengan dendam, hatimu penuh dengan amarah karena tidak sesuai dengan hati dan pikiranmu, tidak sesuai dengan keinginanmu, maka firman Tuhan berkata bahwa aku lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Artinya Tuhan menginginkan kita bereskan hati kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam saling mengampuni daripada korban sembelihan. Dan dikatakan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Kalau kita ditanya apakah Anda, apakah saya sudah benar-benar mengenal Allah? Kalau jawaban kita ya, maka di dalam jawaban ya itu berarti kita sudah mengetahui kehendak Allah yang harus kita lakukan. Namun ketika kita menjawab ya, aku sudah mengenal Allah, tetapi tidak mencirikan daripada setiap perkataan Tuhan dalam setiap perilaku kita, sesungguhnya kita masih mengenal diri kita, atau bahkan kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah karena kita tidak tunduk pada setiap perkataannya. Hubungan kita dengan Tuhan harus selalu diperhatikan dengan terus membereskan hati kita. Kita boleh dekat dengan Tuhan di dalam hati dan dalam doa kita. Maka di dalam hal ini hubungan itu harus dibereskan. Membina hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Pernahkah kita mengingat firman Tuhan atau kisah yang disampaikan dengan 10 orang kusta? Yesus sembuhkan 10 orang kusta. Tapi apakah kita tahu berapa orang yang datang kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih? Ya, hanya satu orang yang terhubung secara hati dengan sungguh-sungguh mengucap terima kasih. Saudaraku yang terkasih, kalau firman ini disampaikan kepada kita, hendaknya firman ini menyembuhkan hati kita. Dan ketika hati kita disembuhkan oleh firman Tuhan, maka jangan pernah menyalahkan firman Tuhan yang tidak kita terima sehingga hati kita tidak sembuh. Kalau hati kita sembuh, mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Tapi kalau belum beres, jangan sekali-kali kita menyalahkan firman Tuhan itu tidak bekerja. Jangan-jangan kita yang tidak menerima firman Tuhan itu. Atau firman Tuhan itu kita ambil hanya untuk menyenangkan hati kita saja. Kalau itu tidak berhubungan dengan kepentingan kita, entah kita mengatakan bahwa itu tidak penting dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, bangunlah senantiasa hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Bangunlah senantiasa peribadahanmu dengan Tuhan dengan mengatur persembahanmu, yaitu hatimu yang tulus dan ikhlas untuk senantiasa boleh Tuhan pakai untuk segala perbuatan baik. Dalam hal ini Tuhan memampukan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita ingat Tuhan menyukai kasih setia.
Tuhan menyukai pengenalan akan Tuhan. Maka renungan harian ini mengingatkan kepada kita, kasih setia kita harus lebih luar biasa. Pengenalan akan Allah harus lebih luar biasa dalam perilaku dan tindakan kita yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dan hubungan kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengetahui bahwa kasih setia yang Tuhan berikan pada kami, biarlah kami juga implementasikan, kami menjadi orang yang berbelas kasih setia, kami memiliki hati yang saling mengampuni dan memaafkan, jauhlah daripada kami Tuhan hati yang saling mendendam, hati yang saling iri dan congkak, tetapi kami mau diproses oleh Tuhan dan kami akan semakin mengenal Tuhan dalam setiap hal yang terjadi. Bahkan dalam ketidaknyamanan, di dalam penderitaan pun Tuhan ajarkan pada kami supaya kami mengenal Tuhan lebih baik, bahwa Tuhan adalah penolong kami. Ajarkan kami supaya tidak putus asa, supaya tidak depresi, mengalami banyak hal tekanan-tekanan dalam hidup kami, tetapi Tuhan yang memampukan kami. Kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang mampu melepaskan kami dari segala persoalan dan pergumulan kami. Berkati seluruh umat-Mu ini Tuhan dimanapun mereka berada. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.